salah belum nyampe laporan. Nah, jadi nanti itu kita mulai dari prosesnya itu kita ngerjain mulai dari ngejurnal sampai ke kalau nggak salah sampai nyeraca deh UTS, tapi kurang tahu juga ya. Nah, pertama sebelum kita ngejurnal itu tuh ada alangkah baiknya kita itu analisis dulu transaksinya. Analisis ini tuh dimaksudkan gini, oh jadi ini tuh transaksinya tuh termasuk ke jurnal mana ya? Kan kita ada jurnal anggaran, jurnal pendapatan, jurnal belanja. Nah, itu masuk ke yang mana? Terus belanja pun juga kita harus menganalisis ini tuh belanja yang intracompatible atau belanja yang expendable kayak gitu. Nah, jadi analisis di sini tuh waktu kita ngerjain soal tuh sangat amat krusial karena kalau nggak salah nanti soalnya tuh bakal nggak segampang soal-soal yang kalau misalnya teman-teman udah dapat soal dari Pak Imam, kayaknya soal UTS UAS tuh tahun kemarin tuh lebih sulit dari itu gitu. Gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke soal kita hari ini. Nah, soal kita hari ini itu yang udah aku share itu tuh kayak gini. Itu atasnya itu kalau dilihat ini tuh ada transaksinya. Nah, kita tuh ke bawah dulu sebelum kita ngerjain jurnal, kita harus ngelihat yang diminta itu apa ya. Jadi kita ke bawah dulu kita lihat soalnya tuh saudara diminta apa gitu kan. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya. Saudara itu kita diminta bikin jurnal saldo awal. Ini jangan lupa saldo awal, jurnal transaksi selama periode berjalan, terus ada jurnal penyesuaian juga. Nah, kalau kayak gini berarti kita udah tahu dong step pertamanya kita harus jurnal saldo awal dulu gitu. Kalau kayak gini. Nah, terus habis itu baru transaksi periode berjalan berarti kita baru masuk ke sini. Baru masuk ke sini. Oke. Jadi jangan lupa ya, ini di jurnal saldo awal ini jangan dilupain dimasukin. Oke, lanjut. Kita langsung ke jurnal saldo awal. Kita lihat di sini ada neracanya. Nah, di soal udah tertera neraca awalnya. Nah, ini itu kita jurnal, kalau masih ingat pengakun, kita itu bakal jurnal yang seperti tanah, yang aset-aset ini saldo normalnya, terus abis itu peralatan dan mesin, gitu-gitu di debit. Nah, terus akumulasi penyusutannya ini berarti di kredit. Nah, terus abis itu sampai bawah, sampai ekuitas, itu nanti kita jurnal kayak gini. Langsung aja masuk ya. Nah, ini kita jurnal di jurnal akrual. Nah, di jurnal kasnya itu kita nggak ngejurnal saldo awalnya. Jadi kita jurnal nih mulai dari tanah, saldonya 570 juta, kemudian peralatan dan mesin, kemudian gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, aset tetap lainnya sampai di kreditnya itu akumulasi penyusutan sama ekuitas. Nah, ini itu harus balance. Nah, kalau yang jurnal saldo awal itu harus balance. Bentar. Jadi nanti aku nggak tahu ya, nanti ujian bisa buka Excel atau enggak. Jadi nanti mungkin kalau bisa buka Excel kan lebih gampang ya. Kita langsung cek balance apa enggak. Kita cek ya. Terus nah, ini kan udah balance ya, berarti ya udah aman gitu. Nanti kalau misalnya kita ujian, kita jangan lupa cek ini balance apa enggak gitu. Kita warnain merah lah ya. Terus habis itu, ini udah ya jurnal saldo awalnya. Nah, ini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita masuk ke jurnal transaksinya? Nih, saldo awal. Jadi kita, yang ada di soal itu biasanya ada neraca kayak gini kan. Terus ini kita jurnal gitu. Kayak gitu. Ada yang mau nanya kah sebelum masuk ke transaksi selama periode berjalan? Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, aku jelasinnya, teman-teman bisa langsung chat. Tapi kalau bisa ke everyone aja ya. Terus atau on mic aja, on mic langsung gitu. Oke, kita masuk ke jalan. Kita lihat di sini ada tanggal 2 bulan 1, ini kita menerima DIPA. Nah, teman-teman kalau ngelihat di PPT atau di PMK ya, misalnya belajarnya di PMK teman-teman nih. Di situ tuh ada jurnal anggaran buat APBNP sama DIPA. Nah, kita itu di sini POV, kita ngomongin POV dulu ya. POV kita ketika ngerjain soal itu kita sebagai satker.
kita sebagai satker. Sedangkan di PMK ya, di PMK itu ada dua. Di PMK itu ada sebagai satker, satu lagi sebagai bun. Nah, kalau teman-teman belajarnya dari sumbernya dari maksudnya belajar ngelihat dari PMK langsung, mungkin oh ini kok ada dua ya jurnalnya, bingung ya. Nah, kita itu POV-nya sebagai satker, atau di PMK itu di state sebagai instansi. Nah, nanti ketika kita ngerjain soal, kita lihat dulu kita instansinya tuh instansi apa. Kalau misalnya kita DJ KPP nih misalnya, atau satker kita itu satker biasa, misalnya satker kita itu KPPN, atau satker kita itu mungkin KPKNL. Nah, ini yang paling sering sih. Misalnya satker kita KPKNL. Nah, di sini itu ada beberapa step yang di PMK itu hanya jurnalnya itu dipakai buat KPP aja, kayak gitu. Nah, nanti kita bakal lihat lebih detailnya ketika udah ngerjain soal ya. Nah, ini intro awal dulu deh sebelum masuk ke jurnal kita hari ini. Nah, selanjutnya itu kita bakal masukin di sini udah jelas ya DIPA. DIPA itu berarti punya satker. Nah, kalau BUN kan pakainya APBN atau APBNP. Nah, di sini dibilang ada DIPA sekian bla bla bla, belanja gaji, belanja ini ya kita garis bawain lah ya. Ada belanja gaji, belanja barang, belanja bansos, sama satu lagi target PNBP. Nah, di sini dibilang atas informasi ini tidak dilakukan penjurnalan. Nah, kalau soalnya itu tidak dilakukan penjurnalan, ya udah teman-teman tidak usah melakukan penjurnalan. Namun kalau soalnya dibilang nggak ada dibilang apa-apa, atau soalnya yaudah nyampe sini doang nih misalnya soalnya nih, atau soalnya dibilang disuruh jurnal, ya udah teman-teman ngejurnal, oke? Di sini sampai sini jelas ya. Karena di sini di soalnya Ibu Yani hari ini yang kita kerjain itu tidak dilakukan penjurnalan, maka teman-teman yang kelasnya Bu Yani mungkin ngerjainnya bisa ini jurnal anggarannya nggak usah dikerjain. Tapi hari ini aku bakal tunjukin dulu jurnal anggarannya tuh kayak gimana. Nah, ini jurnal anggaran ya. Ini jurnal anggaran itu konsepnya sebelum kita masuk ke sini. Dulu di sini deh ya. Jurnal anggaran itu jurnal anggaran ya. Konsepnya itu single entry. Teman-teman masih ingatkah single entry? Single entry itu berarti dia ya udah debit aja, kredit aja. Akan tetapi kalau misalnya teman-teman mau ngerjain kayak gini tadi, contohnya allotment terhadap estimasi pendapatan itu tidak apa-apa. Cuma ini nanti tuh tidak balance gitu. Emang nggak balance. Nah, tapi nggak apa-apa karena emang konsepnya dia itu single entry gitu. Nah, biasanya beberapa soal itu cuma ada di dipanya itu, di soal dipanya cuma aja belanja. Contohnya di soal kalau yang kelasnya Pak Imam, udah dapat soal kelas Pak Imam itu cuma ada belanja. Jadi nanti kita ngejurnalnya allotment belanja, allotment belanja, allotment belanja. Nah, kreditnya apa? Nggak usah dicari, nggak usah bingung, karena memang konsepnya itu single entry, seperti itu. Nah, kalau soal kita hari ini, itu ada dua ya kan? Ada belanja sama target. Nah, ini kita langsung aja lihat. Berarti kayak gini ya, jurnalnya itu allotment belanja pegawai, allotment belanja barang, allotment bansos, belanja bansos ini sebenarnya, belanja bansos. Nah, terus abis itu kreditnya estimasi pendapatan PNBP. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, di sini itu enggak balance ya kan. Di sini segini sampai miliaran, di sini cuma 420 juta. Seperti itu. Nah, ini nggak usah bingung, nggak usah panik. Emang konsepnya single entry gitu ya. Sampai sini adakah yang mau nanya sebelum masuk ke tanggal selanjutnya? Bentar ya, aku izin minum dulu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut dulu ya. Selanjutnya, tanggal 2 bulan 1 itu satker atau kita nih
mengajukan SPP SPM UP. Nah, sebesar 50 juta KPN disertai dengan dokumen pendukungnya. Nah, di sini sebelum ngerjain soal selanjutnya, disclaimer dulu, kayak tentiran kita sebelumnya, teknis dalam pencatatan ini aku kembalikan ke kebijakan dosen masing ya. KEL, IMHD gitu. Kalian ngikutin dosen. Nah, kalau yang tanggal 2 ini sama halnya, ini tuh sebenarnya di PMK ada jurnalnya itu di state dia apa sih namanya? Di ini nih, bentar-bentar. Transito, iya. Transitoan. Nah, tapi kemarin aku udah confirm ke Pak Imam kalau misalnya kita langsung pakai yang PPT. Nah, aku kurang tahu dosen kalian pakai yang di PMK atau yang di PPT, tapi hari ini aku bakal jelasin keduanya insya Allah ya. Nah, ini yang tanggal 2 dulu. Tanggal 2 ini terjadi kita mengajukan SPM. Nah, SPP SPM di hari yang sama. Oke, ada pertanyaan yang di direct message ya. Bentar. Sorry teman-teman, ini kita balik dulu ke tanggal sebelumnya. Ini kalau bisa ke everyone aja ya, biar teman-temannya bisa nyimak dan nggak bingung ya kalau nanya. Bukannya estimasi pendapatan PNBP yang dialokasikan, benar. Cuma di sini aku malas nulis, ini harusnya ditambahin yang dialokasikan. Gitu ya, ini sebenarnya semuanya tambah di yang dialokasikan, cuma semalam kayaknya aku malas nulis deh. Makasih ya udah di ini. Ini juga yang dialokasikan juga ya harusnya. Oke. Nah, oke, aku lanjut lagi ya. Aku lanjut lagi yang tanggal ini SPP SPM UP. Nah, ini berarti kan tadi POV kita Satker ya. Nah, Satker di sini udah ngajuin kan SPP SPM UP. Nah, di sini tuh harusnya ada jurnal ini transito. Nah, tapi karena Pak Imam kemarin aku nanya Pak Imam kalau kita makanya yang ini aja. Nah, berarti yang tanggal ini tuh iya dia pun kayaknya enggak itu. Oke, yang tanggal 2 ini kita no entry dan nanti itu mengakunya baru ketika ada SP2DUP. Nah, berarti tanggal 2 ini kita no entry dulu. Nah, terus selanjutnya itu tanggal 3 bulan 1 ini kita menerima UP-nya. UP-nya udah masuk ke bendahara. Nah, di sini itu kita jurnal bahwa udah ada uang masuk gitu. Ada kas di bendahara pengeluaran terhadap uang muka dari KPPN. Logikanya gimana ya? Gambarannya gini, kita kan di sini POV-nya sebagai satker ya. Nah, bukan kayak penaben kemarin. Penaben kemarin kan kita sebagai bendahara. Nah, di sini kita posisiin diri kita sebagai satker. Jadi ketika ada SP2DUP, ini kan uangnya masuk ke bendahara, ya kan? Uangnya masuk ke bendahara. Maka dari itu kita jurnalnya kas di bendahara terhadap uang muka dari KPPN. Nah, ini jadi aduh, sorry. Error lagi nih. Suara aku masih masuk nggak ya? Masih masuk kok, Kak. Oke. Bentar ya, laptop aku error nih. Oke, nah udah. Nah, ini aku lanjut lagi, berarti jurnalnya kas di bendahara pengeluaran terhadap uang muka dari KPPN. Nah, ini 50 juta debit kreditnya. Kayak gini. Nah, ada yang mau nanya nggak sebelum lanjut ke tanggal 13? Kayaknya belum ada ya, aku lanjut dulu. Nanti kalau mau nanya langsung on mic aja atau chat ke everyone ya. Nah, tanggal 13 ini bendahara pengeluaran membayar UP, membayar dengan UP ya. Jadi ini
kalau kita analisis di tanggal 13 ini udah terjadi tanggal 13 ini terjadi sebuah belanja gitu kan. Berarti nanti kita bakal masuk ke jurnal belanja. Nah, tapi jurnal belanja ini kan ada beberapa step. Nah, kita lihat lagi nih, yang tanggal 13 pertama ini masuk ke step yang mana gitu. Nah, kita analisis bahwa di sini ada belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan, serta belanja ATK. Nah, kita golongkan dulu belanja ini itu masuk ke belanja yang expendable atau belanja yang intracompatible. Jadi belanja itu ada dua, expendable, compatible. Nah, apa sih yang bikin beda? Yang pertama, expendable ini berarti dia itu belanja yang kayak habis pakai. Misalnya contoh, ini kita kan belanja pemeliharaan ya, yang di soalnya belanja pemeliharaan peralatan. Nah, itu kan misalnya kita pemeliharaan AC. Nah, AC itu kan ya udah di hari itu habis gitu kan duitnya. Nah, itu kan diakuinya dia sebagai beban. Namanya aja expense, beban. Nah, kalau misalnya bedanya dengan belanja intracompatible ini, dia itu akan menimbulkan jadi BMN gitu biasanya. Nah, dia itu akan dicatat di aplikasi Simak BMN ya, Simak BMN. Nah, kalau yang ini tuh biasanya nggak dicatat. Jadi belanja yang expendable tuh misalnya contoh lagi belanja konsumsi untuk rapat. Nah, atau belanja yang akan ini nih non operasional kayak gini. Nah, ini tuh dia masuknya ke expendable atau beban. Nah, kalau belanja kayak gini berarti itu dia nggak akan ada kayak BAST kayak gini. Nah, sedangkan kalau belanja yang intracompatible ini kita nyatetnya tuh ada yang kayak aset belum diregister. Terus ada persediaan kayak gitu. Nah, ini tuh intinya perlu untuk diregister gitu. Kalau yang expendable ini enggak. Oke, bentar ada pertanyaan. Oh, enggak. Oke, nah terus kita lanjut ya. Jadi di belanja ini kita bisa lihat ya, dari 3 belanja ini yang dia jadi intracompatible kan cuma yang ATK ya. Maaf. Yang di sini tuh yang jadi intracompatible cuma ATK, terus yang 2 ini itu expendable. Nah, sampai sini dulu jelas ya penjelasannya. Nanti biar nggak bingung di jurnal selanjutnya. Nah, tanggal 13 ini kita itu jurnalnya no entry. Kenapa? Karena tanggal 13 ini cuma ada ada pembayaran aja nih jurnal, misalnya contoh siapa ya namanya ya. Oke, Iqbal deh ya. Iqbal sebagai bendahara dia cuma ada bayar gitu. Nah, UAPA atau Satker itu kan dia belum tahu kalau misalnya itu tuh ada pembayaran. Nah, nanti penjurnalannya itu ketika udah ada SPP atau BAST kalau misalnya itu intracompatible kayak gitu ya. Jadi ini alasan tanggal 13 no entry ini adalah dia cuma ada pengeluaran uang di bendahara gitu. Satker belum tahu gitu. Nah, jadi tanggal 13 yang pertama ini no entry ya. Sampai sini dulu jelas, adakah yang mau nanya? Sebelum kita lanjut ke 13 selanjutnya nih, 13 yang kedua, tanggal 13 kedua. Oke, boleh diulang, Nur masih bingung. Oke, aku ulang ya. Jadi gini, setiap ada transaksi yang dia itu kita analisis bahwa masuk ke transaksi belanja atau jurnal belanja, nah itu kita harus analisis dulu. Belanja ini tuh termasuk belanja yang mana gitu. Nah kan belanja ada dua, yang pertama expendable, yang kedua itu intracompatible. Yang expendable ini dia itu tidak menimbulkan persediaan atau dia itu nggak bakal jadi BMN atau penjelasannya lagi dia nggak akan dicatat di aplikasi Simak BMN. Nah,
Sedangkan yang satunya lagi, belanja intrakompatibel, itu dia akan menimbulkan aset atau dicatat di aplikasi Simak BMN. Contoh misalnya beli laptop. Nah, itu bakal dicatat atau diregistrasi. Dia perlu adanya sebuah registrasi. Nah, contoh lagi misalnya beli mobil atau beli ATK yang di soal kita ini. Nah, itu perlu adanya registrasi untuk dicatat di aplikasi Simak BMN. Nah, yang membedakan jurnalnya itu kalau expendable dia itu langsung diakui jadi beban. Sedangkan kalau yang intrakompatibel itu bakal diakui sebagai aset atau persediaan. Nah, nanti dia diakuinya jadi beban. Ini kita bahas jurnal akrual ya, BTW. Nah, dia itu diakuinya jadi beban biasanya kalau persediaan itu kalau ATK-nya udah habis, kayak gitu. Atau ketika ada opname fisik. Atau ketika di akhir periode kita mencatat beban penyusutan, seperti itu. Nah, ketika kita lihat soal kita, di 3 belanja ini, yang menyebabkan persediaan itu cuma ATK. Ya kan? Kalau belanja non operasional ini dia beban, ya kan? Expendable. Pemeliharaan peralatan dan mesin ini juga expendable. Alasannya kenapa? Karena gini, misalnya teman-teman POV-nya sebagai satker ya. Teman-teman lagi pemeliharaan peralatan dan mesin, misalnya di kantor ada AC, ada printer. Nah, di peralatan itu pemeliharaan misalnya kayak deep cleaning atau misalnya teman-teman lagi apa ya ganti filter AC. Nah itu kan dia beban ya, maksudnya expendable. Dia ya udah gantinya di hari itu doang gitu. Gitu dia kan bukan yang menambah masa apa ya masa hidup ya, ya atau menambah nilai ekonomi. Jadi dia maksudnya expendable. Sampai sini dulu udah jelaskah yang nanya tadi? Gimana, udah jelas belum? Oke, aku lanjut ya. Jadi tanggal 13 selanjutnya kita ini menerima alat tulis kantor. Jadi misalnya paginya kita bayar nih mau beli ATK, sorenya ATK-nya nyampe nih di kantor gitu kan. Misalnya kita pakai aplikasi apa sih yang LKPP yang kita beli online itu ya. Purchasing. Nah, itu sorenya nyampe nih ATK-nya. Nah, berarti kalau ATK-nya udah nyampe, terjadilah BAST. Misalnya, Iqbal sebagai yang tanda tangan di BAST-nya, nah itu nanti bakal ada penjurnalan. Karena, kenapa? Karena di sini itu, ingat ya teman-teman, kalau misalnya jurnal akrual, mohon maaf, jurnal akrual itu kita nyatetnya ketika udah, gini, kita akrual ya, akrual itu kita nyatetnya ketika kita udah mendapatkan hak atau kita udah menyelesaikan kewajiban kayak gitu. Nah di sini kan kita udah dapat hak ya, hak kita itu kita udah menerima ATK ya kan, udah terjadi BAST. Nah maka dari itu di sini di akrual kita udah mencatat nih kalau di kas masih no entry gitu ya. Nah ini kan kalau akrual terjadi diterimanya hak dan selesainya kewajiban. Kalau kas itu keluar masuk uang dari Erkun kayak gitu. Nah, di tanggal ini kan belum ada keluar masuk dari uang dari Erkun. Nah, maka dari itu dia masih no entry. Oke, kita langsung lihat aja jurnalnya. Di tanggal 13 yang kedua ini ya, saat BAST, itu kita catat persediaan yang belum diregister, karena memang dia kan diakuinya persediaan ya, dan dia belum diregister. Dia butuh untuk diregister. Nah, terhadap utang yang belum diterima tagihannya. Dia udah timbul utang karena kita udah menerima hak kita, udah timbul utang bahwa kita itu harus bayar gitu kan ya. Jadi persediaan yang belum diregister terhadap utang yang belum diterima tagihannya kayak gitu. Sampai sini sebelum lanjut ke nomor selanjutnya, ada yang mau nanya nggak? Nomor selanjutnya nih ya.
Kalau misal kayak gitu ada pajaknya gimana? Oke, kalau ada pajaknya, ini yang kayak soal Pak Imam ya. Coba aku share screen soal Pak Imam aja kali ya. Bentar, wait. Belum kelihatan. Ini. Oke, sekarang udah ganti soal di PDF belum? Udah ya? Kalau misalnya ini di soal Pak Imam ya. Di soal Pak Imam, Bendahara Pengeluaran membeli ATK sebesar ini, ada PPN dan PPh. Berarti bendahara memungut adanya PPN dan PPh. Berarti kan di sini POV kita sebagai satker ya. Jangan lupa POV kita itu sebagai satker. Nah, berarti di sini ada kas yang diterima oleh bendahara. Nah, di postur LRA ya, kalau nggak salah LRA apa LO ya. Nah, itu kas dan setara kas itu, kalau misalnya PPN dan PPh itu dia masuknya ke kas lainnya. Jadi ada kas lainnya yang diterima oleh bendahara gitu loh. Jadi bendahara menerima PPN dan PPh gitu kan. Berarti kita jurnal kas lainnya di bendahara terhadap utang. Nah, di sini udah terjadi dia menerima hak dan terjadi kewajiban si bendahara bahwa si bendahara harus membayar menyetorkan pajak ke Erkun gitu. Kas lainnya di bendahara terhadap utang pajak yang harus disetorkan kalau nggak salah utang pajak di bendahara yang belum disetorkan. Nah, masih ingat nggak cara ngitung PPN PPh-nya? Nah, kalau PPN itu kan berarti 110 per 100 100 dikali apa kembali ya? 100 per 110 ya. 100 per 110 dikali 22 juta. Nanti bakal ketemu 20 juta itu harga netonya. Nah, nanti ketemulah kita nyari PPh-nya, PPh asal 2 kan 1,5 ya, 1,5 dikali neto. Nah, nanti pajaknya berarti 23 juta ketemunya. Kayak gitu. Nah, nanti ini berarti debit kreditnya 23. Nah, di hari yang sama itu disetor. Berarti kita balik aja. Tinggal kita balik. Kalau disetor berarti utangnya kita debit terhadap kasnya. Kasnya kita kredit. Ini 23 juta juga. Kayak gitu. Gitu. Gimana? Apakah jelas? Oke. Nah kita balik lagi ya ke soal kita ya. Di soal kita nggak ada pajak ya kawan-kawan, jadi tenang. Di soal kita nggak ada pajak. Mana nih? Nyampe ini ya BAST, SAT BAST. Kita lanjut lagi ke tanggal 14 nih. Nah, di tanggal 14 setelah kita kemarinnya menerima ATK nih sebesar 12 juta. Nah, itu kita mencatat ke aplikasi. Nah, kita catat di aplikasi berarti di sini tuh artinya udah diregister gitu ya. Kita udah meregister. Bahwa oh ini loh ada aset apa? Ada persediaan buat misalnya 3 bulan ke depan gitu atau 1 tahun ke depan gitu. Nah, kita catat berarti udah jadi persediaan ATK terhadap persediaan yang belum diregister. Nah, tadi kan persediaannya di debit ya. Berarti dia udah apa namanya? Udah 0 ya saldonya. Jadi tinggal yang tersisa tuh saldo persediaan ATK terhadap utang yang diterima tagihannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya soalnya itu dia bilang di hari yang sama itu dia udah melakukan BAST sekalian meregistrasi. Nah, berarti kita nggak perlu nyatet yang belum diregister. Tapi di soal kita kan emang dia BAST aja ya. Jadi perlu dicatat yang belum diregister. Baru diregister tanggal 14-nya. Maka akun persediaan yang belum diregister kita kreditin kayak gitu. Sampai sini jelaskah atau ada yang mau nanya?
Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjut dulu ya. Di tanggal 14 yang kedua, astagfirullah. Tanggal 14 yang kedua ini kita ini ya, mengajukan SPP SPM GU. Nah, SPP SPM GU ke KPPN disertai dengan dokumen-dokumen pendukung. Nah, ketika kita melakukan SPP SPM GU berarti kan di situ yang kayak beban ini, yang kayak beban-beban yang tadi di atas, kayak beban belanja barang, terus habis itu peralatan dan mesin ini tuh kita akuin. Sekalian juga ATK-nya tadi. Nah, jurnalnya itu bakal kayak gini, bentar. Nah, kan tadi yang tersisa di ATK tadi itu kan kita udah ngakuin dia sebagai utang ya, yang belum diterima tagihannya. Terus yang belanja barang non operasional itu nanti dia bakal jadi beban barang non operasional, beban pemeliharaan, kreditnya belanja barang yang masih harus dibayar, kayak gitu. Jadi yang tadi kan kita 3 belanjanya ya, yang persediaan itu yang ini barang non operasional, yang ini tuh pemeliharaan, kayak gitu. Kreditnya belanja barang YMHD ya, aku singkat. Ini balik ke dosen masing-masing. Boleh disingkat apa enggak gitu. Belanja barang YMHD totalnya 49 juta. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau nanya kah? Sebelum lanjut. Enggak bisa di... Oke deh, lanjut dulu ya. Di selanjutnya itu kita bakal menerima SP2DGUP. Nah, ini step terakhir nih. Jadi setiap belanja itu bukan belanja aja ya, pendapatan itu step terakhirnya itu ketika udah ada kayak DDEL atau DKEL atau DKEL. Nah, itu step terakhir. Aku gampangannya gitu sih. Nah, ketika udah ada SP2DGUP, nah ini nih SP2DGUP, nah itu tuh berarti step terakhir gitu. Nah, kita lihat aja ya langsung. Jadi tuh dia udah dibayar gitu kan, dibayar apa sih? Udah ada uang keluar dari Erkun gitu loh. Nah, jadinya belanja yang masih harus dibayar tadi itu didebitin biar kan bisa dicoret gini ya. Jadi dia udah saldonya 0 gitu kan, 49 juta. Nah, dia udah dibayar belanja barang yang masih harus dibayar terhadap DKEL 49 juta. Kayak gitu. Nah, ini artinya DKEL itu berarti udah ada uang yang keluar dari Erkun. Di sini aja kali ya. DDEL itu ada uang masuk. Ini gampangannya aja ya, maksudnya ke Erkun. Kalau DKEL itu uang keluar dari Erkun. Kayak gitu. Nah, kan ini tanggal 15, ini tuh kan udah ada uang keluar ya buat GUP dari Erkun. 49 juta kayak gitu. Jadi kita jurnalnya belanja barang yang masih harus dibayar terhadap DKEL kayak gitu. Gitu. Sebelum kita lanjut ke transaksi selanjutnya, ada yang mau nanya nggak? Transaksi selanjutnya nih penjelasannya juga agak rumit BTW. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjut dulu ya. Jadi transaksi selanjutnya ini kita analisis dulu nih. Dia termasuk transaksi penjurnalan apa gitu kan. Nah, di sini tuh dia bilang ada perjanjian sewa. Nah, perjanjian sewa ini kan bakal ada uang masuk dong ya kan? Berarti dia bakal jurnal pendapatan gitu. Nah,
kita lihat dulu nih untuk apa nih? Untuk PNBP kan, pendapatan negara bukan pajak. Nah, kita lihat cabang pembantu Bank BNI sebesar 300 juta. Nah, dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, nanti kalau teman-teman ngerjain soal waktu UTS, kalau ada soal kayak gini, itu ada baiknya kayak ditandain gitu ya, atau dibintangin, atau di apa deh. Pokoknya dikasih tanda bahwa di sini tuh ada kayak jangka waktu 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun, berapa bulan. Nah, itu nanti berarti di akhir periode dia harus ada penyesuaian. Nanti biar nggak lupa teman-teman. Nah, ini kan ada 5 tahun, berarti itu 300 juta dipakai buat 5 tahun gitu. Apa namanya artinya. Nah, terus selanjutnya itu kita baca ya, atas transaksi ini telah diterbitkan dan dikirimkan tagihan sewa. Nah, berarti di sini dia udah mengakuin satkernya, kan kita POV-nya satker ya. Satker sudah mengakui adanya hak untuk menerima pendapatan gitu kan. Dia juga udah melakukan kewajiban dia. Maksudnya gimana? Maksudnya kewajiban dia buat nyewain gitu loh. Oh ya ini sewa buat lu gitu. Terus abis itu hak gue gitu, hak buat dapat pendapatan udah diakuin. Karena ada tulisan ini nih, diterbitkan dan ditagihkan ke penyewa gitu. Tapi kita lihat di kalimat selanjutnya, dia ada bilang di soal pencatatannya dilakukan menggunakan pendekatan kewajiban. Nah, ini krusial banget buat teman-teman di soalnya dibaca secara lengkap karena bakal beda pencatatannya. Jadi pendekatan, ini aku ke bawah ya, pendekatan itu ada menggunakan pendekatan gimana ya? Terus aku ulang ya. Jadi mengakui pendapatan itu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu pendekatan kewajiban. Satunya itu pendekatan pendapatan kalau nggak salah. Iya, pendapatan. Mengakui pendapatannya, jurnal. Nanti bingung nih di sini pendapatan. Ada dua pendekatan. Yang pertama itu kewajiban, yang kedua itu pendapatan. Nah, kalau teman-teman ingat di pengakun pendapatan kewajiban itu tuh dia itu dicatat ke unearned revenue. Unearned revenue itu atau pendapatan diterima di muka. Nah, dia di akhir periode itu baru diakui sebagai pendapatan di akhir periode. Aduh, tulisan aku nggak tahu deh jelas bisa dibaca apa enggak, tapi semoga bisa dibaca ya. Nah, dia diakuin pendapatannya itu di akhir periode. Sedangkan kalau pendekatan pendapatan itu kita langsung mengakui dia sebagai pendapatan gitu ya. Jadi di awal periode, di apa ya, di kontrak lah, waktu kontrak itu kita udah mengakui dia sebagai periode. Nah, itu kita catatnya sebagai piutang atau receivable gitu. Nanti kalau udah dibayar kita kreditin apa ya? Kita iniin lagi piutangnya, berarti dia udah dibayar gitu. Nah, bentar. Gampangannya gini. Aku mau jelasin biar gampang gitu loh maksudnya. Misalnya Iqbal ya. Iqbal ini nih satker, dia nyewain gitu kan. Nyewain misalnya gedung G buat nikahan. Misalnya aku mau nikah nih, terus habis itu nyewa gedung G ke yang ngurus Iqbal gitu kan. Nah, kalau misalnya menggunakan pendekatan kewajiban atau soal kita sekarang, berarti Iqbal itu mengakui uang 300 juta yang aku kasih ke dia, itu tuh sebagai kewajiban buat nyewain gedung ke aku gitu. Jadi dia belum mengakui pendapatan sebelum nikahan aku selesai gitu. Sedangkan
kalau menggunakan pendekatan pendapatan, di awal aku bayar, misalnya nikahan aku masih 1 bulan lagi nih. Nah, nikahan aku masih 1 bulan lagi, di awal aku bayar sama Iqbal udah diakuin sebagai pendapatan, kayak gitu. Gitu ya. Semoga jelas penjelasan aku. Kalau misalnya kurang jelas, bisa nanya di kolom chat ke everyone atau open mic aja. Di sini no entry ya, karena tadi kita makainya pendekatan kewajiban. Kita lihat jurnalnya, ini no entry nih. Ya kan tanggal iya bener yang ini no entry. Gitu. Ada yang mau nanya kah sebelum kita lanjut? Atau mungkin aku kurang jelas jelasinnya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut dulu ya. Tanggal 3 hari setelahnya, misalnya tadi ya, tanggal 1 nih aku udah tanda tangan kontrak nih sama Iqbal. Oh, Iqbal bulan depan aku mau nyewa nyewa gedung nih buat aku nikahan gitu kan. Nah, terus hari selanjutnya aku transfer uang. Nah, kalau ada soal kayak gini, bilang pembayaran atau transfer, kita lihat dia transfernya itu kemana? Ke rekening kas negara kah atau ke bendahara kayak gitu. Nah, di soal ini kan langsung ke Erkun. Berarti nanti langsung ada uang masuk ke Erkun dong, ya kan? Berarti DDEL. Kalau misalnya transfernya ke bendahara, misalnya ke Iqbal nih, nah itu nanti jurnalnya debitnya itu kas di bendahara. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini kan soalnya bilang langsung ke rekening kas negara, berarti langsung DDEL terhadap pendapatan diterima di muka. Oke. Karena dia pendekatan kewajiban gitu. Nah, sampai sini ada yang mau nanya kah atau aku mungkin kurang jelas atau gimana sebelum lanjut? Oke, kalau nggak ada yang nanya aku lanjut ya. Selanjutnya tanggal 10 bulan 7 ini Satker mengajukan SPP SPMLS gaji. Oke. Nah, ini kan udah terbit ya, udah terbit SPP SPMLS-nya. Nah, kita analisis dulu. Dia belanja termasuk expendable atau intracompatible. Nah, dia kan expendable ya, berarti dia nggak menimbulkan persediaan atau nggak perlu diregister. Nah, berarti kita langsung aja jurnalnya itu berarti beban. Maksudnya dia masuk ke golongan beban gitu atau expend. Nah, beban kita jurnal beban pegawai terhadap belanja pegawai yang masih harus dibayar. Kayak gitu. Jadi dia kan udah nerbitin SPP SPM, berarti kan belanjanya harus dibayar. Cuma emang belum dibayar gitu. Jadi belanja pegawai MHD itu kreditnya gitu. Nah, selanjutnya bentar sebelum lanjutnya ada yang mau nanya dulu nggak? Oke. Oke, kalau nanya kalau bisa di everyone ya kawan-kawan. Biar teman-teman nggak bingung ngikutinnya. Oke, jadi ada pertanyaan, kalau pakai pendapatan, jurnalnya itu account receivable terhadap DDEL ya. Oke, kita misalnya kita skenario menggunakan kewajiban pendekatan. Oke, bentar ya. Kita yang pendapatan dulu. Pendekatan. Misalnya kita menggunakan pendekatan pendapatan nih. Jadi aku ini lagi ya, kasih gambaran dulu. Jadi misalnya aku nyewa gedung tadi kan diakuin sebagai pendapatan. Nah, sama sama Iqbal. Nah, di hari dimana
gini, nih, bentar lah. Di hari dimana Iqbal ngirim invoice ya, iya, ngirim invoice atau ngirim, oh ini lu harus bayar 300 juta nih mau nyewa gedung gitu kan, atau ngirim tagihan. Nah, kalau di hari dimana dia ngirim tagihan, itu kita udah Iqbal udah mengakui sebagai piutang gitu. Jadi dia udah ada oh nanti aku bakal nerima duit 300 juta nih gitu dari Rizka gitu. Jadi dia mengakui itu sebagai piutang terhadap pendapatan. Nah, ketika aku udah transfer ke Erkun, itu jurnalnya akan piutangnya kita kreditin gitu. Jadi kan piutang ini kan dia ada di aset ya. Iya. Nah, piutangnya ada di aset, kita kreditin, jadi nanti 0. Ini tuh DDEL, karena aku udah store ke Erkun, terhadap piutang, kayak gitu. Jadi jurnalnya nanti kayak gini nih, misalnya menggunakan pendekatan pendapatan. Kayak gitu. Jelas nggak ya kira-kira? Oke, jelas ya. Piutang di sini beda. Ntar dulu ada pertanyaan nih, aku forward ke everyone dulu. Soalnya gini, kalau misalnya kalian nanyanya nggak di everyone tuh kasihan yang nyimak gitu loh, nggak ngerti gitu. Jadi aku mohon kalau nanya di everyone aja ya. Ya, ini ada piutang di sini bedakah dengan pendapatan diterima di muka? Beda. Jadi piutang itu tuh account receivable, dia itu tempatnya di aset, sedangkan pendapatan diterima di muka atau unearned revenue itu dia tempatnya di ekuitas. Nah, dia itu normalnya apa ya nama ininya, saldo normalnya kalau piutang kan di debit ya. Kalau unearned revenue atau pendapatan diterima di muka itu saldo normalnya itu ada di kredit kayak gitu. Gitu ya. Jelaskah? Kalau pendapatan kewajiban gimana jurnalnya? Oh, pendekatan kewajiban yang tadi yang DDL terhadap pendapatan diterima di muka. Jadi kita akuin itu sebagai pendapatan diterima di muka gitu atau unearned revenue ini. Pendekatan pendapatan yang kewajiban itu kita akui sebagai di muka atau unearned revenue. Nanti kita akui sebagai pendapatannya di akhir periode gitu ya. Jelas nggak? Bentar. Aku bingung tadi ada yang nanya, aku ngelewatin deh. Oke, yang SPP bentar dulu ya, kita bahas yang pendekatan pendapatan dulu. Kalau pelunasan yang pendekatan kewajiban gimana? Pelunasannya yang ini. Nih kan dia timbul piutang, ya kan? Timbul piutang, kemudian esok harinya atau beberapa hari kemudian, seminggu gitu, aku transfer ke Erkun. Nah, baru di jurnal DDEL terhadap piutang. Jadi piutangnya udah hilang nih. Gitu. Gitu, jelas nggak, KI? Bukan KI ya, siapa sih, RA. Nah, terus lanjut, ini ada pertanyaan, kalau tadi yang misal transfer ke bendahara, kata Kanur masuk ke kas di bendahara ya, berarti beda ya Kanur, kas lainnya di bendahara. Oke. Sebenarnya akun-akun kas ini ada banyak ya, ada kas lain, bentar aku lupa, kas di bendahara pengeluaran, ada kas lainnya, ada kas yang berupa pajak. Gimana ya, aku lupa deh. Bentar aku buka PMK dulu daripada salah, aku takut. Bentar, wait. Aku takut salah. Nah, oke ya. Kas itu ada kas lainnya di bendahara pengeluaran, ada kas lainnya di bendahara penerimaan, ada kas lainnya dari hibah. Jadi beda-beda tuh sesuai ininya, sesuai jenis
gitu. Aku share screen apa sih ini? Excel kan? Oke, aku lanjut dulu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau pendekatannya kewajiban, kita mengakui sebagai unearned revenue. Iya, betul. Terus, kalau pendekatan pendapatan, kita mengakuinya sebagai... bukan gitu. Kalau pendekatannya sebagai pendapatan, kita mengakuinya sebagai... iya, ini aku jelasin di soal ini ya. Di soal ini tuh udah terjadi piutang. Ya, kita akuin sebagai piutang. Tapi kita akui juga sebenarnya kita akuin tuh sebagai pendapatan. Tapi di soal ini itu aku kan bayarnya di soal ini bayarnya itu beberapa hari kemudian kan. Nih, kalau misalnya ini pendapatan ya, kan aku bayarnya di beberapa hari kemudian. Maka dari itu dari tanggal 1 ke tanggal 3 ini kan diakui sebagai piutang gitu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku tanggal 1 ini langsung bayar ke Iqbal, berarti di Iqbal udah diakuin sebagai pendapatan, nggak perlu lagi diakuin sebagai piutang gitu. Itu jelaskah? Tadi kurang aduh, minta tolong ke everyone ya. Aku tuh takut orang-orang mau nyimak tuh bingung gitu. Kurang paham kenapa transaksi tanggal 2 Januari ada SPP SPM no entry jurnalnya, tapi tanggal 2 Januari no entry SPP SPM. Oke, yang ini ya, yang KPPN UP ya. Ini kenapa? Karena sebenarnya di PMK itu, aduh, ini bisa jangan di-record nggak? Tolong di-post dulu dong recordnya. Yang record siapa? Iqbal. Ya gimana? Post dulu dong recordnya. Oke. Oke, tanggal 10 Januari dan 10 Juli ada jurnalnya. Karena gini, SPP SPM itu kan menandakan bahwa itu tuh kita ada tagihan gitu kan. Itu udah gini. Kalau akrual itu kan kita mengakuinya ketika ada hak dan kewajiban gitu kan. Nah, ketika SPP SPM itu udah terbit, berarti kan dia gini, itu udah ada tagihan gitu kan ke KPPN bahwa oh ini loh kita udah ada belanja sebesar misalnya 50 juta buat beli ini. Nah, itu udah ada belanja itu. Nah, itu kita memverifikasi menggunakan SPP SPM, kita berikan ke KPPN biar ada GUP gitu. Nah, nanti kan akan keluar uang dari Erkun. Nah, ketika SPP SPM ini apa namanya? Udah terbit, nah itu berarti kita ada pencatatan gitu. Gitu. Jelas nggak ya penjelasan aku? Jadi gitu sih penjelasan aku gampangnya. Jelas nggak? Misal pakai pendekatan misal ada kontrak tanggal 1 dan dibayar tanggal 1 juga berarti iya benar ya, jurnalnya ke DDEL terhadap pendapatan gitu. Oke, aku lanjut ya. Kalau misalnya nggak ini. Tapi tadi jelas nggak yang SPP tadi? Oke, semoga jelas deh ya. Kalau nggak ada respon, aku lanjut lagi. Tadi nyampe mana ya? Sampai ini ya, yang oke, ini tadi kita udah akuin dia beban, terus kita udah ngajuin uang ke KPPN, maka jurnalnya yang tanggal 10 bulan 7 ini tuh SPP SPP SPM lagi, ya Allah, astagfirullah. Sorry. Maka jurnalnya beban belanja pegawai terhadap ini nih. Beban belanja pegawai terhadap belanja pegawai MHD gitu. Atau yang masih harus dibayar ya, kalau nggak boleh disingkat. Kita lanjut dulu ke tanggal 31, bentar. Iya, emang harusnya ada jurnal.
aku tadi kan ada bilang kan tanggal 2 Januari ini emang harusnya ada jurnal. Kalau lihat di PMK itu ada jurnal yang kayak transito dulu. Bentar aku share screen deh yang PMK, bentar. Memang ada baiknya di share screen. Transito. Kenapa aku ngerjainnya nggak ada jurnal? Itu karena kemarin aku nanya ke dosen aku gitu loh. Ini aku balikin lagi ke dosen kalian masing-masing. Gimana teknis pencatatannya kayak gitu. Kalau di dosen aku itu nah ini nih. Nah ini ya, ini aku share screen, oke? Jadi ketika ada SPP itu bakal ada jurnal pengeluaran transito yang masih harus dibayar, uang muka dari KPPN, kas di bendahara gitu-gitu. Nah, bentar, yang mana sih? Yang ini nih. Bakal ada pengeluaran transito UP, terus habis itu kreditnya pengeluaran transito yang masih harus dibayar, piutang bla bla bla, kita mengakui piutang bahwa itu tuh akan ada uang yang masuk ke kita gitu kan. Habis itu ada pengeluaran transito gitu-gitu. Terus ketika SP2D nanti baru kita akuin pengeluaran transitonya di debit, uang muka dari KPPN kita kredit, terus ada kas dari bendahara sama piutang uang persediaan yang akan diterima. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu jurnal yang di PMK. Cuman kalau di PPT cuma kayak tadi gitu loh. Maksud nggak? Di PPT itu kayak yang aku kerjain. Nah, terus ketika aku nanya ke dosen aku, itu ngikut PPT. Nah, ini aku balikin lagi ke dosen masing-masing. Gimanakah teknis dosen kalian? Kayak gitu. Jadi aku juga ada jelasin kalau misalnya kita pakai jurnal transito, kayak gitu. Gitu ya, jelaskah? Oke, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Santai-santai. Jadi ini kalau misalnya teknis penjurnalan aku beda, karena beda dari dosen kalian, ini aku balikin ke dosen kalian masing-masing ya. Oke, ada baiknya nanya aja. Oh, mungkin karena SPP SPM UP jadi no entry dan tanggal 14 itu udah ada SPP SPM GUP. Ya mungkin bisa gitu sih penjelasannya. Cuma kan di PMK tuh sebenarnya ada loh jurnalnya. Cuma nggak tahu deh, aku nanya dosen aku no entry gitu. Tapi nanti coba ini aku merahin lagi, aku tanyain lagi deh ya. Nanti aku kalau udah ada kepastian jawabannya, nanti aku share lagi ya. Nih, mohon maaf dulu, dikit dulu nih. Oke, aku lanjut ya. Aku lanjut di tanggal selanjutnya. Ini itu udah ada KPPN menerbitkan SP2D LS gaji. Nah, berarti kan udah ada uang keluar dari Erkun nih ya. Berarti yang tadi itu udah dibayar tuh, yang apa, belanja pegawai yang masih harus dibayar. Mana ya tadi ya? Aku belanja barang. Oh, yang ini. Belanja pegawai yang masih harus dibayarnya udah dibayar. Berarti kita kan dicoret gini, jadi dia habis tuh kan saldonya. Terus nanti tinggal sisanya belanja pegawai terhadap DKEL gitu. DKEL jurnalnya belanja pegawai MHD terhadap DKEL yang nomor ini. Oh ya ini. Ya udah. Oke, sebelum apa namanya? Sebelum masuk ke nomor selanjutnya, ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjut ya. Nah, selanjutnya yang nomor ini tuh ada dibilang diterima barang persediaan senilai 35 juta. Atas penerimaan tersebut dibuat telah dibuat BAST yang dan telah diterima tagihannya. Nah, dan telah diterima tagihannya. Oke, jadi tanggal ini tuh beli obat-obatan ya kan.
apa namanya, ini kan belanja intrakompatibel. Nah, berarti kan terjadi sebuah persediaan. Berarti nanti kita jurnal, dan ini tuh udah ada BAST. Udah ada aduh mampus. Nah, ini udah ada BAST, berarti di sini tuh tapi belum ada register nih, belum diregister asetnya apa, persediaannya. Berarti nanti kita jurnalnya ini belum diregister ya, belum diregister. Nah, kita jurnalnya kayak gini nih. Persediaan yang belum diregister terhadap utang yang belum diterima tagihannya, kayak gitu. Sama kayak yang atas-atas ya. Terus habis itu selanjutnya di tanggal selanjutnya ini kita melakukan register nih, ya kan, pencatatan persediaan obat-obatan di aplikasi, ya kan. Berarti kita apa namanya, yang belum diregister tadi kita kosongin saldonya, jadinya persediaan obat terhadap persediaan yang belum diregister, kayak gitu. Oke, terus sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Jadi kan step awalnya dia beli kan, terus kita analisis ini tuh masuk ke belanja intrakompatibel, ya kan. Berarti menimbulkan apa namanya, kita harus register, ya kan. Register berarti kan, tapi di tanggal ini dia belum register nih, berarti kan apa namanya, dia persediaan yang belum diregister, gitu kan, terhadap utang yang belum diterima tagihannya. Tapi di sini tuh ada bilang diterima tagihannya sih. Tapi kalau di PPT utang yang belum diterima tagihannya. Coba kayak gini dulu ya. Coba kayak di PPT dulu deh ya. Nanti kalau misal ini, jadi walau udah diterima tagihannya, saya utang yang atau belanja YMHD ya. Kalau jawaban aku kayaknya iya deh. Utang yang belum diterima tagihannya. Jadi tuh dia sebenarnya menerima tagihan tapi belum ada SPP gitu loh. Nah, nanti kalau pas sudah ada SPP tuh baru belanja yang masih harus dibayar gitu. Yang ini. Kayak gitu. Nah, ini aku lanjut dulu ya. Ini yang tanggal ini kan dia register BMN-nya. Nah, register BMN-nya berarti persediaan obat terhadap persediaan yang belum diregister. Nah, selanjutnya itu baru kita tanggal 7 bulan 8 ini tuh kita ada mengajukan SPP SPMLS atas pengadaan obat ke KPPN senilai ini. Berarti kan di tanggal ini tuh ada apa ya, ada verifikasi belanja kan. Nah, terus kita tuh menerima apa ya, menerima tagihan, Bapak ada tagihan kita harus bayar gitu kan. Nah, berarti kan jurnalnya utangnya tadi terhadap belanja barang yang masih harus dibayar kayak gitu. Yang tanggal 7 ya. Oke, lanjut. Tanggal 10. Tanggal 10 ini kita udah dapat SP2DLS. SP2DLS berarti kan belanjanya udah di ini kan, apa namanya, udah dibayar atau tagihannya ini belanjanya, belanja barang yang masih harus dibayar kan berarti kecoret nih, kecoret terhadap DKEL atau udah ada uang keluar dari Erkun gitu. Sebesar 35 juta kayak gitu. Nah, oke, mungkin aku masuk ini deh. Jadi kan tadi ada beberapa step. Step yang pertama tuh kita nerima persediaan yang belum diregister, kita meregister persediaan, ketiga ini kita verifikasi atau kita ngajuin SPP SPM, step terakhir itu ketika ada SP2D GUP kayak gitu. Biasanya itu soalnya itu bakal berstep-step kayak gini. Nah, step terakhir itu ketika dia udah ada apa namanya, SP2D GUP kayak gitu. Jelas nggak? Atau ada yang mau nanya, monggo silahkan. Aduh,
Kalau belum ada yang nanya, aku lanjut ya. Nanti kalau mau nanya langsung aja itu chat ke everyone atau open mic. Oke. Di tanggal 26 bulan 8 kita itu mengakui bahwa adanya beban penggunaan persediaan. Nah, di sini kan ada dua ya persediaannya, persediaan obat sama yang satunya itu persediaan ATK. Nah, tadi kan aku nyatetnya sendiri-sendiri tuh. Nah, di sini kebetulan juga di state bahwa dia tuh obat-obatan sendiri 27 juta sama ATK 12 juta kayak gitu. Nah, ini bakal kita jurnal bahwa dia itu udah diakui gitu, diakui sebagai beban. Nah, persediaan tadi tuh udah kepake, berarti udah nggak ada gitu, udah istilahnya dia udah jadi expendable gitu, bukan expendable, udah jadi expand maksudnya. Nah, berarti jurnalnya kayak gini nih, beban persediaan obat terhadap persediaan obat, berarti kan persediaan obatnya habis ya, yang awalnya 35 berarti tinggal berapa nih, 35 kurang 27 kayak gitu, tinggal berapa, 8 ya, tinggal 8 nih persediaan obatnya. Nah yang ATK yang awalnya 12 berarti kan dia habis nih, habis semua, jadi beban kayak gitu, jadi saldonya udah nggak ada lagi nih persediaan ATK menurut ini ya, menurut menurut pengakuan di soal ini. Tapi biasanya nanti di soal itu akan ada jurnal penyesuaian yang mana ada opname fisik. Nah, ketika opname fisik ini bisa jadi enggak sesuai dengan ini yang kita iniin teorinya. Misalnya kita teoriin bahwa 12 bulan akan atau 8 bulan akan habis semua gitu. Tapi ternyata di opname fisiknya masih ada kayak gitu. Atau mungkin waktu opname fisik kita mungkin ngiranya itu masih 10 juta, ternyata di opname fisiknya itu udah pada rusak gitu, tinggal setengahnya. Nah, itu nanti di akhir periode butuh jurnal penyesuaian kayak gitu. Nah, ini nanti mungkin bisa teman-teman waktu ujian di bintang gitu atau di apalah, dicoret-coret. Nanti kita bakal balik ke sini lagi gitu. Intinya. Gitu. Sebelum lanjut ada yang mau nanya nggak? Ntar aku minum dulu ya. Oke, kalau kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut dulu deh ya. Jadi tanggal selanjutnya itu tanggal 1 bulan 9 itu ada SPP SPMLS belanja bansos. Nah, dia kan langsung gini. Dia kan belanja yang termasuk expendable. Berarti kan kita akuin dia sebagai beban ya kan. Berarti nanti kita jurnalnya dia kayak gini. Di jurnal itu kita akuin dia sebagai beban bansos terhadap belanja bansos YMHD kayak gitu. YMHD itu yang masih harus dibayar ya, karena dia baru terbit SPP SPM-nya gitu kan, belum dibayar kayak gitu. Nah, di tanggal selanjutnya ini tuh alhamdulillah, ini tuh taruhlah step pertama ya. Nanti ini step kedua nih. Nah, step pertamanya kan ini nih ya, SPP SPM LS belanja bansos. Terus habis itu tanggal selanjutnya atau step selanjutnya itu kita udah terbit SP2DLS belanja bansos 150 juta. Nah, berarti berarti kan ada uang yang keluar dari Erkun ya kan? Dari SP2DLS ini. Nah, selanjutnya berarti kita step selanjutnya itu berarti belanja bansos yang masih harus dibayar nih di debitin gitu biar saldo dia habis. Terus kita jurnalnya berarti belanja bansos YMHD terhadap Dikel gitu. Gitu. Kan kalau kayak gini kan habis ya dia saldonya kredit debit 150 juta gitu. Kayak gitu. Sebelum lanjut ke soal selanjutnya ada yang mau nanya kah?
tinggal berapa soal lagi gitu kalau nggak salah. Oke, tinggal 4 soal. Enggak, masih ada jurnal penyesuaian, Ding. Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut dulu ya. Di bendahara pengeluaran, oke, bentar. Selanjutnya itu soalnya di bendahara pengeluaran terjadi pembayaran dengan UP nih. Belanja barang berupa listrik. Bentar. Belanja barang ya? Oh, tapi bentar. Dia bayar buat listrik dan air nih. Ya kan? Sebesar 49.500. Nah, kita analisis dia masuknya ke belanja apa? Belanja expendable. Nah, ketika ada kayak gini, kayak apa namanya, pengeluaran belanja bla 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 dan dia expendable, dia kan baru di belanja yang ada di bendahara pengeluaran doang ya. Berarti kita tuh belum ngejurnal ini gitu. Kita ngejurnalnya itu ketika besokannya ada SPP SPM. Atau kalau misalnya belanja itu intracompatible berarti ada BAST kayak gitu. Nah, di sini no entry nih tanggal 14. Tanggal 14 ini kita no entry ya. Nah, ketika hari besokannya itu ada SPP, SPM, GUP atau GO nihil. Nah, ini GO nihil ya. GO nihil itu kan berarti gini. Misalnya Iqbal nih, Iqbal bendahara, terus abis itu dia bayar listrik. Nah, terus SPP GUP nihil, berarti biasanya kan kalau SPP UP, SP2, gimana sih? SPP GUP itu kan uangnya dibalikin ya dari KPPN ke misalnya Iqbal bayar ya kan, uangnya habis tuh 50 juta habis. Nah, ketika ada SPP, SPM, GUP, itu kan KPPN ngasih lagi buat revolving, ya kan? Duit Iqbal yang habis dikasih lagi sama KPPN. Namun ketika ini tuh SPP, GUP nihil, berarti KPPN nggak ngasih lagi revolving ke Iqbal gitu. Jadi ya udah duit Iqbal 49.500.000 di berangkas yang udah buat bayar listrik habis gitu, nggak dibalikin lagi ke dia gitu. Nggak ada revolving gitu ya. Jadi nanti jurnalnya akan kayak gini. Ini yang SPM tadi ya, beban barang dan jasa terhadap belanja barang ya MHD, ya kan? Ini step pertama. Nah, step kedua itu kan kita SP2D tadi ya, yang ada keluar uang dari Erkun, gitu kan, Dikel. Nah, sebenarnya nggak keluar uang dari Erkun ya. Maksudnya Erkun udah nggak ngasih lagi gitu. Intinya gimana ya? Intinya udah ada SP2D gitu kan, SP2D buat pembayaran listrik. Nah, tapi duitnya nggak balik ke Iqbal nih. Nah, sedangkan tadi Iqbal di awal-awal ada ngejurnal kas di bendahara, nih ya, kas di bendahara terhadap uang muka di KPPN 50 juta. Berarti di sini Iqbal harus melakukan jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik alias duitnya kan nggak balik ke dia, makanya uang muka di KPPN-nya dia debitin biar habis kan saldonya. Terus kas di bendahara dia udah nggak megang lagi kas, berarti dia kreditin nih yang tadinya debit. Jadi saldonya nanti kalau misalnya ini habis gitu, tapi kan di sini masih ada sisa kalau nggak salah. Di tanggal selanjutnya itu dia Iqbal nyetor sisa UP ke kas negara gitu kan. Jadi masih ada sisanya nih UP-nya. Habis itu di-store sama Iqbal ke kas negara. Nah, tadi kan 50 juta ya. Yang GU nihil itu 49.500. Berarti masih ada sisa 500.000 kan. Sisa 500.000 ini di akhir periode atau tanggal 21 bulan Desember itu sama Iqbal di store. Berarti kan uang mukanya di debit terhadap kas dari bendahara di kredit kayak gitu. BTW aku dari tadi ngebahas jurnal akrual ya. Jurnal kasnya habis ini deh ya. Oke. Soalnya udah terlanjut kita fokus ke akrual.
Jurnal kas gampang kok, gampang. Jadi kayak gini, ini step terakhir nih, step ketiga. Kalau ada sisa. Oke. Kira-kira ada yang mau nanya kah sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian? Bisa jelasin lagi nggak yang tanggal 17? Tanggal 17 Desember atau 17 yang mana nih? 17 itu ada berapa? Satu doang kan? Ya. Atau mana? Ini kan ya, 17 ini ya. Oke, 17 Desember ya. Jadi gini, misalnya Iqbal bayar buat listrik gitu kan, 49 juta. Nah, di sini udah terbit SPP SPM, berarti kan kita mengakui verifikasi adanya belanja gitu kan ya. Beban barang dan jasa terhadap belanja barang YMHD. Ini step pertama. Selanjutnya ada SP2D GU nihil. Jadi kan biasanya kalau SP2D GUP bukan yang nihil ya. GUP itu Iqbal bakal di revolving gitu kan. Misalnya abisnya 70 juta ya bakal di revolving 70 juta gitu misalnya. Kalau misalnya abisnya 12 juta bakal di revolving lagi. Namun ketika itu nihil berarti kan nggak ada revolving nih. Ya udah cuma terbit SP2D aja. Bakal ada surat yang masuk ke Iqbal tapi nggak ada duit yang masuk lagi gitu buat revolving. Sedangkan ya kan sampai di situ sedangkan tadi di awal kita menjurnal bahwa kita memiliki kas di bendahari 50 juta sama uang muka dari KPPN. Nah, berarti kita perlu membalikan ini gitu loh, bahwa kita duitnya udah nggak ada 50 juta lagi gitu. Berarti kita harus ada jurnal pembalik kayak gini, uang muka dari KPPN terhadap kas dari bendahara pengeluaran kayak gitu. Yang mana di sini tuh fungsinya buat mengosongkan saldo Iqbal gitu loh. Saldo duit yang ada di Iqbal. Kayak gitu. Gitu jelaskah? Tapi di sini masih ada sisa nih, belum kosong. Nah, nanti sisanya perlu disetor lagi ke kas negara di akhir periode. Kayak gitu. Oke. Nah, kita mungkin langsung masuk ke jurnal penyesuaian ya. BTW ini nyampe jam berapa sih? 9.30, kalau 2 jam setengah, 10, 11, 12 ya. Oke, masih 1 jam lagi. Nah, di jurnal penyesuaian itu yang pertama kita menyesuaikan. Di sini enak ya, soalnya dia bilang udah ada di state yang mana aja yang harus disesuaikan. Kalau misalnya soalnya itu nggak ada dibilang yang mana aja yang harus disesuaikan, berarti kita harus tahu dong yang mana yang harus kita sesuaikan di akhir periode. Yang harus kita sesuaikan di akhir periode itu misalnya kayak tadi ada pendapatan yang diterima di muka atau pendapatan yang yang beberapa tahun gitu. Yang kayak aku suruh bintangin tadi ya, yang 5 tahun gitu misalnya. Nah, terus juga ada kita menyesuaikan beban-beban nih, beban penyusutan, terus habis itu beban kayak yang buat opname fisik kayak gitu. Di akhir periode kita harus melakukan penyesuaian. Kalau misalnya di soalnya nggak ada dibilang ya, ini enak nih soalnya udah dibilang. Nah, yang pertama kita harus menyesuaikan di soal ini, kita harus menyesuaikan besarnya pendapatan. Nah, kita lihat ya. Jadi ini pendapatan, atau kita masuk ke atas dulu deh. Ya, masuk soalnya dulu. Pendapatan kita kan ini digunakan untuk 5 tahun, ya kan? 300 juta. Nah, sedangkan di sini kita mengakui dia diterima di muka. Berarti di akhir periode udah ada kita melakukan kewajiban selama bulan Februari, ini Februari ya kan?
Februari sampai Desember kita udah melakukan kewajiban kita nih. Kewajiban kita mulai dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 11, ya kan? Kewajiban kita 11 sudah kita lakukan. Memberikan sewa kewajiban kita, ya kan? Berarti kita akuin 11 bulan. Dibagi, ini kan 5 tahun ya. 5 tahun berarti 1 tahunnya ada 12, berarti dibagi 60. Ya kan? Dikali 300 juta. 300 juta tuh yang ini ya. Nah, berarti nanti kita akan tahu kita akan tahu dengan menghitung kayak gini tuh kita akan tahu bahwa berapa sih pendapatan yang udah kita akuin gitu sebagai hak kita gitu. Berarti kan kalau kayak gini aku udah ngitung sih 55. Jadi nanti kita bakal jurnal atau kita balik jurnalnya yang tadinya diterima di muka itu dikredit 300 juta. Jadi tuh gini, kan diterima di muka atau unearned. Itu kan 300 juta dikredit. Nah, kita akuin sebagai pendapatan kan 0 nih. Masih 0. Nah, kita mengakui pendapatan berarti kan kita kreditin pendapatan 55. Aku nggak bisa ya. Kenapa nih? Kita kan mengakui pendapatan di sini 55. Wait a minute. Error lagi nih laptop. Oke, nah. Kita mengakui pendapatan 55 dan kita mendebitkan unearned revenue-nya. Jadi dia udah bukan pendapatan di muka lagi karena kita udah akuin di pendapatan gitu. Jadi nanti jurnal penyesuaiannya pendapatan diterima di muka terhadap pendapatan LO, PNBP, sewa kayak gitu 55 juta. Nah, sampai sini dulu ada yang mau nanya kah? Oke, kalau gak ada yang mau nanya, aku lanjut ya. Selanjutnya itu kita menyesuaikan menyesuaikan beban-beban nih. Kita menyesuaikan pertama beban penyusutan terhadap aset tetap kita. Nah, kita menggunakan metode garis lurus. Nah, di soal ini enak nih, udah diketahui totalnya itu segini. Nah, meliputi penyusutan peralatan, gedung, jembatan, aset tetap, kayak gitu-gitu. Nah, ini kita catat semua sebagai beban. Nah, kita lihat ya. Kita catat sebagai beban penyusutan. Ini penyusutan peralatan dan mesin 30 juta. Terus penyusutan gedung bangunan 10 juta. Penyusutan jalan dan jembatan 8,9. Ini aset 26. Nah, kreditnya itu akan diakumulasi penyusutan peralatan dan mesin, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan, kayak gitu. Jadi, ini tuh masuk di ekuitas. Ini tuh di aset nanti. Kayak gitu. Kalau misalnya nanti disuruh dibikin raca, itu tuh bentuknya kayak gini. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tuh nambah dari 90 juta tahun kemarin. Nanti kita tambahin tahun ini 30 juta, kayak gitu. Nah, kalau misalnya soalnya itu nggak ada dibilang, ini kan enak ya, soalnya udah langsung penyusutan peralatan dan mesin berapa, gedung dan bangunan berapa, ini enak. Tapi kalau misalnya enggak langsung kayak gini, berarti kita ngitung sendiri, kayak gitu. Kita harus ngitung sendiri. Oke, lanjut ya. Lanjut ke opname fisik. Gimana sih ngomongnya? Pronunciation-nya opname fisik lah ya, opname fisik. Dari persediaan. Nah, persediaan kita itu kan ada 2 ya. Aku ke bawah aja deh. Persediaan kita kan yang pertama itu ada obat, ada ATK. Nah, obat ini saldo awalnya kan nggak ada. ATK juga nggak ada. Kita beli di awal-awal. Nah, kita beli ATK-nya 12 juta. Terus obatnya 35. Ketika
selama periode berjalan itu kita udah mengakui sebagai beban 27 kan. Tadi yang aku suruh bintangin, kita lihat lagi ya ke atas nih. Kita akuin sebagai beban itu 27 ya kan, yang obat. Yang ATK kita akuin 12 juta. Berarti kan udah kita kreditin nih, 27 ini 12. Berarti kan ini saldonya 0 ya. Ini saldonya berarti berapa nih, 8. Nah, ini 0. Ketika opname fisik atau ketika kita ini persediaan, ngecek gitu ya. Ngecek persediaan ternyata obat-obatan ini cuma ada 6 juta, padahal seharusnya 8 juta. Nah, ketika opname fisik 6 juta nih. Nah, ketika opname fisik lagi yang ATK itu ada 500.000, padahal di buku besar kita itu udah habis, tinggal 0, berarti kan ini ada 500.000. Nah, kalau kayak gini berarti ini ada selisih 2 juta kan, ini ada selisih 500.000. Ini gini, kita nyatetnya 8 juta, tapi ketika kita opname fisik tahu-tahu obat kita tuh cuma ada 6 juta nih, misalnya yang 2 juta ini udah kadaluarsa gitu, expired. Nah, berarti yang 2 juta otomatis kita harus mengakui dia sebagai beban dong, ya kan? Kita akui dia sebagai beban. Sedangkan yang ini, opname fisiknya kita lihat ada 500.000, kita temukan ATK 500.000. Berarti kita akuin dia lagi sebagai persediaan. Kita masih punya persediaan lagi nih 500.000 gitu. Waktu opname fisik di gudang gitu. Ternyata. Oke, jadi jurnalnya itu bakal kayak gini. Beban persediaan obat terhadap persediaan obat sebesar 2 juta. Terus yang ATK, persediaan ATK terhadap beban persediaan ATK 500.000 kayak gitu. Kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk jurnal yang khas, ulang lagi ya. Jurnal yang khas, ada yang mau nanya kah yang akrwal ini? Kanur, tadi boleh diulang pendapatan sama kewajiban. Kalau yang dibayar langsung ke Erkun sama yang melalui bendahara. Oke. Mungkin aku ulangnya di sini aja ya. Atau mungkin aku whiteboard aja. Kok nggak bisa ya? Oke. Jadi gini, misalnya ini pendekatan kewajiban. Ini aku ulang dulu ya. Ini ada yang nanya BTW. Nah, pendekatan kewajiban itu kan kita mengakui bahwa kita memiliki kewajiban gitu kan. Nah, kita mengakui itu sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, bentar. Kita mengakui dia pendapatan diterima di muka dan kita harus waktu penyesuaian itu di akhir periode. Baru kita akuin dia sebagai pendapatan kayak gitu. Nah, ini gambaran umum dulu deh ya. Pendekatan ya sebagai pendapatan. Nah, atau misalnya dia belum bayar, berarti kita akuin sebagai piutang. Itu ketika dia belum bayar ya. Gimana sih? Kok nggak kehapus ya? Ya udah deh. Ketika udah ditagih tapi belum bayar. Oke, nah terus dia penyesuaiannya di akhir periode juga. Di akhir periode.
Nah, dia diakuinnya kebalikan, diakuin pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Nah, di sini dulu. Nah, ini cara. Oke, yang kedua ya. Tadi pertanyaannya itu bentar. Diulang pendapatan kalau yang dibayar langsung ke Erkun. Jadi kan gini, kalau kita menerima pendapatan itu ada 2 skenario ya. Kita menerima pendapatan itu ada 2 skenario. Skenario yang pertama itu ketika langsung ke Erkun. Skenario yang kedua itu masih di bendahara gitu. Di bendahara ini akan menimbulkan multiple step. Gitu. Nah, kalau yang langsung ke Erkun itu biasanya kita langsung jurnal DDEL. Nah, kalau yang bendahara itu biasanya ini berlaku untuk pendapatan apa aja ya BTW ya. Nah, kalau misalnya yang melalui bendahara itu bakal kita jurnal debitnya kas di bendahara. Kayak gitu. Di pertanyaan ini, kalau misalnya pendekatan sama kewajiban yang dibayar langsung ke Erkun. Oke, kalau pendapatan kewajiban dibayar ke Erkun ya. Ini langsung nih. Oke, nah kewajiban ini berarti kita langsung jurnal ke DDEL terhadap unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Nah, kalau yang pendapatan ini langsung ke Erkun ya, BTW. Pertanyaannya ya kan? Langsung ke Erkun ya. Kalau langsung ke Erkun berarti pendapatan ini ya tinggal DDEL terhadap pendapatan LO. LO PNBP. Sewa. Kayak gitu. Itu gimana? Jelaskah? Jelas nggak? Oke. Aku stop share screen dulu. Lanjut ya. Kita lanjut ke, ini ada yang nanya dulu nggak di jurnal penyesuaian? Kalau nggak aku lanjut ke jurnal kas. Sebenarnya jurnal kas itu yang bikin beda dari gampang sih niteninya. Kalau bahasa Jawa tuh niteni ya. Ingat-ingatnya itu gampang. Jurnal kas itu kita bakal ngejurnal di ini nih. Yang pertama jurnal anggaran, pasti di jurnal ya. Nah, terus habis itu di jurnal kas itu tuh ketika kita sini aku tulis aja lah ya. Jurnal kas itu ketika ada uang masuk atau uang keluar. Dari mana? Dari Erkun. Jadi bukan dari bendahara ya. Kalau misalnya ada soal yang dia bilang, oh bendahara ngebayar buat beli ini, buat beli itu kita belum jurnal di jurnal kas, oke? Kita ngejurnal di jurnal kas itu tuh ketika ada kayak gini nih, misalnya belanja yang masih harus dibayarkan di akrual ya. Kalau di jurnal kas itu kita langsung belanja barang terhadap DKEL ketika ada SP2D kayak gitu misalnya. Atau ketika ada uang keluar dari Erkun kayak gitu. Terus contoh lagi, misalnya ada pendapatan. Pendapatan ini kan kalau di akrual pendapatan DDEL terhadap pendapatan diterima di muka. Nah, kalau di kas itu langsung kita pendapatan DDEL terhadap BTW bisa di-mute nggak? Bocor ya. Ini bisa di-mute dari sini nggak sih? Nah, lanjut lagi ya. Ini kalau di kas itu berarti kita langsung DDEL terhadap pendapatan LRA PNBP sewa kayak gitu. Jadi intinya adalah pendapatan kita ngejurnal pendapatan di kas itu ketika ada ini belanja kayak gini, terus ada uang masuk, uang keluar, atau
enaknya ngapalin ketika ada SP2D kayak gitu. Gitu sih. Ini kan kebanyakan no entry nih, no entry. Terus ini ketika SP2D ada belanja barang terhadap DKEL. Terus ada pendapatan DDEL terhadap pendapatan. Terus ada belanja pegawai, dia tinggal belanja pegawai terhadap DKEL. Ini ada uang keluar dari Erkun ya pastinya. Terus ada belanja belanja barang terhadap DKEL lagi nih. Ketika ada SP2D. Terus ada belanja bansos terhadap DKEL ketika SP2D juga ini. Ini juga belanja barang terhadap DKEL kayak gitu. Kayak gitu sih. Ini udah ya berarti jurnal kasnya kayak gitu singkat. Ada yang mau nanya kah terkait jurnal kas? Mungkin aku tambahin satu lagi deh. Di jurnal akrual itu kita biasanya jurnalnya beban-beban ya. Beban. Terus kalau di jurnal kas itu kita jurnalnya belanja. Karena ini kalau di LRA itu kita lihat itu dia nama akun-akunnya emang belanja gitu. Kalau di LO beban kayak gitu kan, dia laporan operasional ya, beban-beban apa aja yang udah dikeluarin dari perusahaan kayak gitu. Adakah yang mau nanya sebelum kita masuk ke step selanjutnya? Kita ada 4 soal ya, satu soal aja sepanjang ini. Kalau SP2DGOP nihil tidak dicatat. Ini yang kas ya? Iya. Kalau yang kas itu menurut PMK nggak dicatat sih. Ntar ya, kita cek dulu ke PMK biar lebih. GOP nihil. Kalau nggak salah sih nggak dicatat ya. Nihil. Oh nggak ada ya. UP. Oh nggak ada. Di PPT sih itu sih ya, di PPT dia tetap no entry. Di PMK harusnya iya sih kalau nggak salah. Terus, iya jawaban aku no entry ya. Tapi aku mau membuktikan di PMK nggak ketemu nih bentar. Apa sih CTRLF-nya? Nihil. Nggak ada penihilan saldo. Nggak ada di PMK. Ada sih harusnya. Itu jawaban aku nihil ya. Nihil apa? No entry. Gitu kan dari awal dia nerima UP pun dia no entry ya. Dia nerima UP pun dia no entry. Jadi ya ngapain dicatat di akhir? Kayak gitu. Oke. Terus kita selanjutnya itu kita bakal masukin ke buku besar sama bikin laporan. Cuman teman-teman bikin laporan itu kalau di RPS itu habis UTS nih. Kayaknya juga waktu kita nggak bakal cukup kalau kita nyampe ke laporan. Tapi mungkin kita bakal nyinggung buku besar sedikit lah ya. Gitu. Gitu gimana? Kayaknya kalau misalnya kita langsung masuk ke laporan hari ini, pusing deh. Yang jurnal aja masih abu-abu gitu kan ya. Kita masuk buku besar dulu. Jadi nanti kalau misalnya ujian, aku nggak tahu ya kita bisa pakai Excel atau enggak. Kalau kita misalnya ujian nggak boleh pakai Excel, berarti otomatis kita bikin apa coret-coretannya itu di kertas semua ya. Nah, itu aku mungkin sedikit saran kalau misalnya teman-teman bisa bikin garis-garis kayak gini dulu, terus nanti abis posting di jurnal, langsung posting di buku besar. Kayak gitu. Oke, jadi biar nggak lupa, biar nggak kelewat. Kalau misalnya kita posting ke buku besar itu abis selesai ngejurnal, aku takutnya kelewat atau apa ya, pusing banyak dan mumet gitu. Kalau bahasa Jawa mumet gitu ya.
Jadi ada baiknya nanti mungkin di samping kiri teman-teman ngejurnal, kertas buat ngejurnal, di samping kanan kertas buat posting di buku besar kayak gitu. Cuman aku juga nggak tahu nanti waktu UTS kita bakal ada posting di buku besar atau enggak gitu. Itu sih, itu tips, sedikit tips saja. Mungkin tapi cara belajar orang, cara ngerjain ujian orang beda-beda ya. Nah, ini kita masukin aja kayak gini, misalnya kayak DDEL ya. DDEL itu yang pertama debit 300 juta, ini di mana ini ya kan. Kita masukin aja di debit kayak gitu. DKEL juga misalnya ada kredit, kan ini nyari satu-satu ya pusing. Nih DKEL yang ini di kredit 49 juta. Kita kredit, terus habis itu kita cari lagi yang ada DKEL-nya. 1,3 nih, kita kredit lagi. Terus habis itu kita cari lagi DKEL nih, yang ada DKEL ini 35 juta, kita posting lagi di sini. Kayak gitu. Gitu aja sih, sama kayak pengakuan kemarin. Ini masa kita mau jelasin satu-satu kan enggak ya? Aku rasa enggak deh. Karena menurut aku udah cukup sampai sekian tentirannya. Kalau bikin neraca ini kita bikin dari buku besarnya. Kalau misalnya kita buku besarnya udah selesai, kita bakal bisa bikin neraca LRA, LO sampai LPE kayak gitu. Itu sih kawan. Mungkin aku stop share screen. Bentar. Oke, bisa lihat jawaban penyesuaian yang terakhir. Ini jawaban penyesuaian yang terakhir. Gimana? Adakah yang ditanyakan? Mungkin ada yang oke, makasih. Oke. Mungkin teman-teman tentiranya aku ini ya sampai di buku besar. Mungkin teman-teman ada yang masih belum jelas atau mau bertanya, monggo silahkan mau chat, mau open mic, tapi ke everyone ya. Makasih nih, ayo yang mau nanya siapa? Yang belum jelas, yang masih mengganjal. Sebelum aku tutup. Ya nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, aku stop share screen, aku tutup loh. Oke, kalau nggak ada yang nanya, mungkin dari aku cukup sekian. Kalau misalnya aku ada beda atau ada salah teknis penjurnalan, ada baiknya kalian mengikuti dosen kalian masing-masing, oke? Terus kalau misalnya ada aku salah, mungkin atau kalian teman-teman belum